Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun panas, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, masih tetap semangat. Iya. Ya, Ibu bagaimana? Sebelumnya kan saya sudah mengkontak Ibu ya untuk Betul sekali. menggali informasi atau pengalaman Ibu mengenai pengalaman dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah sebagai bahan untuk saya mengembangkan diri dan juga memahami mengenai modul 3.1. Iya, betul sekali. Boleh. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan ke Ibu. Apabila Ibu berkenan untuk menjawab, mungkin saya akan mencatat ya Bu, dan izin merekam untuk kegiatan dokumentasi. Iya, boleh. Yang pertama mungkin Bu, pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Saya mengidentifikasi bahwa itu suatu dilema etika dan bujukan moral ketika memang saya dihadapkan pada suatu permasalahan gitu. Suatu permasalahan di mana ini penting dan ini pun penting gitu. Nah, ada salah satu hal yang saya temukan dan ini menjadi dilema saya, yaitu tentang pola hidup sehat yang dijalankan oleh peserta didik, di mana ketika pagi hari itu ketika masuk sekolah gitu ya, anak-anak kok sudah jajan yang tidak baik gitu, seperti salah satunya adalah udah jajan es gitu, kemudian minuman yang instan gitu. Nah, dan ini saya telusuri apa penyebabnya. Ternyata memang pedagang di sana itu menyediakan menu-menu yang seperti itu. Artinya bahwa si pedagang hanya melihat kegemaran siswa, tetapi tidak berpikir bagaimana dampak ke depan. Dan ini merupakan salah satu dilema buat saya. Dilemanya kenapa ini harus dipahamkan bahwa tidak baik, sementara saya pun harus menjaga perasaan pedagang tersebut supaya dia bisa tetap berjualan gitu, berdagang tanpa merasa ada tersinggung gitu, beban gitu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang tadi ya mungkin Bu ya, yang sama-sama keduanya memang penting. Ya, terkait dengan pengambilan keputusan tentu saja ini tidak sepihak. Ada komunikasi yang dilakukan, yang pertama dengan pihak atau warga sekolah, dengan guru, bagaimana latar belakang siswa, kemudian latar belakang orang tua, juga pedagang-pedagang tersebut, sehingga didapatkan informasi-informasi. Kemudian kita menyusun strategi agar ada solusi dari dilema ini, sehingga nanti semua pihak bisa menerima dan tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Baik, mengenai langkah atau solusi ya, prosedurnya itu, langkah-langkah yang Ibu ambil itu seperti apa kiranya? Oke, tadi mengadakan musyawarah intern, kemudian menyusun rencana. Salah satu rencananya adalah kita melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak dinas kesehatan, dalam hal ini adalah pihak puskesmas gitu, untuk mengadakan sosialisasi. Karena kalau dari pihak sekolah saja ini tidak cukup, harus didukung dari pihak luar supaya lebih kuat gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif tadi melalui musyawarah. Kemudian karena melalui musyawarah kita bisa menangkap beberapa saran untuk nanti dijadikan sebagai rencana tindakan kita ke depan. Kemudian tantangan nih yang menurut Ibu paling berat atau paling sulit untuk diselesaikan mengenai dilema etika itu seperti apa? Ya, tantangan terberat itu motivasi yang ada di dalam, motivasi internal dari si pedagang juga dari siswa tersebut.
Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau penjadwalan tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah diselesaikan secara langsung atau misalkan memiliki jadwal yang tertentu? Ya, seperti saya sampaikan tadi ada jadwal tertentu. Jadi kita melakukan atau merancang sebuah rencana aksi gitu untuk bisa memahamkan para pedagang sehingga mereka tidak langsung mendapat teguran dari kita, tapi disampaikan paham melalui sosialisasi yang sudah dijadwalkan dengan pihak terkait. Salah satunya adalah pihak dinas kesehatan puskesmas ya. Mungkin dinas kesehatan atau puskesmas itu menjadi salah satu pendukung ya bagi gerakan yang di sekolah. Betul, karena saya yakin kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pihak luar yang bisa membantu gitu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang berkaitan mengenai keputusan yang diambil pada kasus dilema etika? Iya. Pembelajaran yang bisa saya ambil yang pertama adalah suatu keputusan tidak bisa kita ambil secara sepihak, jadi harus melalui musyawarah itu. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu hal yang kita lakukan itu harus berdasarkan dari dasar atau mempertimbangkan manajemen resikonya, apa nanti yang akan kita temui di depan gitu. Sehingga ada trik atau strategi atau metode untuk ketika kita menghadapi resiko itu sudah ada jalan keluarnya, alternatif solusi. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Sama-sama. Sudah sangat jelas sekali dan banyak sekali pencerahan yang dapat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Ibu, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya dalam membantu saya untuk mengisi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai wawancara bersama dengan kepala sekolah. Langsung saja mungkin ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, karena menjadi dilema etika yang dihadapi dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada bujukan moral dalam kasus itu karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Selanjutnya hal tersebut perlu diadakannya langkah-langkah yang merujuk kepada teori-teori. Baik, selanjutnya yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya dengan mengadakan musyawarah dengan rekan guru, dengan para komite dan orang tua. Dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu dengan tadi juga mengadakan musyawarah, dan dari hasil musyawarah tersebut tentunya ada kesepakatan untuk memilih, karena dilema itu ada sesuatu yang keduanya benar dan tidak menyangkut hukum. Jadi tentunya berdasarkan kesepakatan saja. Kemudian yang keempat, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam
pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua siswa. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika karena adanya perlunya adanya kesadaran dari pihak kepentingan, terutama kesadaran orang tua dan anak didik tersebut. Selanjutnya yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Tidak memiliki jadwal tertentu karena langsung ditangani pada saat itu. Baik, yang ketujuh, mungkin Pak masih ada 2 pertanyaan. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika? Adanya guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan tersebut dan masukan-masukan dari komite juga. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pembelajaran yang dapat kita petik adalah mengembangkannya atau perlunya memperhatikan budaya lingkungan supaya tidak berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan atau budaya lingkungan di masyarakat, lingkungan sekolah. Baik, mungkin dari percakapan ini sudah selesai ya Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Ya, sama-sama. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.